Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, adik-adik semuanya. Hari ini kita berjumpa secara online. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari bangkit berdiri semuanya. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih untuk pagi hari ini kami berjumpa dengan saudara-saudara kami secara online dimanapun mereka berada. Tuhan, pakai hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biar menjadi berkat bagi banyak orang, biar nama Tuhan dimuliakan. Tuhan, pakai semua yang mendengarkan dan memberkati mereka. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sampai hari ini kita masih beribadah secara online sesuai dengan anjuran pemerintah untuk tetap berada di dalam rumah dan menjaga jarak dan tidak berkerumun. Dan hari ini tema khotbah firman Tuhan adalah self-control. Bapak Ibu mempersiapkan Alkitabnya, catatannya supaya kita belajar masing-masing. Apa itu self-control? Adalah penguasaan diri. Penguasaan diri yang dimaksud di dalam khotbah hari ini adalah dari buah roh, dihasilkan dari buah roh. Self-control tidak dapat dihasilkan dengan sendirinya menurut Alkitab. Jadi penguasaan diri yang dimaksud adalah untuk mengalahkan kedagingan kita yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Hari ini kita akan membuka kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15. Saudara membuka semuanya Alkitab. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita baca bersama-sama, suami istri, anak-anak. Baca bersama-sama, ulangi sekali lagi. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Rasul Yohanes mengatakan di dalam suratnya yang pertama, mengingatkan kepada orang-orang percaya ada 3 hal yang harus diwaspadai selama kita ada di dalam dunia ini, karena berhubungan dengan kasih akan Bapa kita di sorga. Yang pertama, Rasul Yohanes menekankan adalah keinginan daging, atau kita dapat sebut dengan lust of the flesh. Lust of the flesh. Dan keinginan mata, lust of the eyes. Serta keangkuhan hidup. Dan semua ini disampaikan oleh Yohanes di dalam suratnya kepada orang-orang percaya saat itu, termasuk kepada kita semuanya. Dia berpesan, semua yang ada di dunia ini, keinginan mata itu bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ada daya tarik dunia dan daya tarik surga yang terjadi atas kehidupan manusia. Dunia menarik orang-orang percaya, orang-orang yang tidak percaya untuk mengikuti jalan-jalan dunia. Pada saat Yesus dicobai, apa yang dikatakan iblis kepadanya? Apabila engkau menyembah aku akan memberikan seisi dunia ini. Artinya ada tawaran dunia yang begitu
mengenakan, yang mengasyikkan. Dan Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita fokus kepada apa yang tidak fana. Yang fana ini akan berlalu. Yang menjadi jarak antara Allah dengan manusia atau orang-orang percaya saat ini adalah satu tantangan terbesar adalah keinginan daging. Yang kedua adalah keinginan mata. Yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Ada banyak cerita-cerita tentang Alkitab mengenal ketiga hal tersebut. Nanti kita akan pelajari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan contoh keinginan daging itu kalau kita bingung atau tidak mengetahuinya, Bapak Ibu bisa membuka di dalam Galatia 5 ayat 19 ayat 21. Keinginan daging itu ialah yang pertama disebutkan adalah percabulan. Ada banyak orang jatuh di dalam dosa. Dia tidak setia lagi dengan istrinya. Dia tidak lagi setia dengan pasangan yang Tuhan berikan. Tidak setia lagi dengan suaminya. Ada banyak poligami, poliandri. Karena apa, saudara? Bukan berdasarkan tuntutan agama, tetapi berdasarkan tentang keinginan dari daging. Perlu digarisbawahi bahwa semua itu dilabeli dengan agama. Tetapi firman Tuhan menjelaskan kepada kita adalah keinginan daging adalah percabulan. Orang sudah tidak lagi puas dengan suaminya, dengan istrinya. Orang lagi tidak puas berhubungan dengan pasangan yang Tuhan telah berikan. Itu yang ditawarkan dunia. Dan saya percaya Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adik-adik semua belajar dari kehidupan yang ada di dalam firman Tuhan. Bahwa keinginan daging yang pertama adalah percabulan. Ini yang seringkali membuat orang percaya jatuh dan meninggalkan Tuhan. Demi orang yang dikasihi, orang yang cantik, orang yang tampan, dia rela meninggalkan imannya kepada Tuhan. Ada banyak contoh yang Bapak Ibu lihat di media sosial atau di berita-berita bahwa ada seorang hamba Tuhan meninggalkan imannya demi kekasihnya atau sebaliknya, murtad. Yang kedua adalah keinginan daging, disebutkan di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 adalah kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Apabila hal-hal tersebut ada di dalam hidup kita, mari kita lekas kembali bertobat, meminta ampun kepada Tuhan. Bapak Ibu perhatikan, kalau engkau suka iri hati atau kita suka iri hati kepada tetangga kita, kepada saudara kita yang berhasil, kepada orang-orang kaya karena kekayaannya yang Tuhan limpahkan, kita menjadi iri hati, kita menjadi marah, dan kita membuat gosip-gosip yang tidak benar. Bapak Ibu, dan hati kita menjadi dengki. Keinginan daging juga berupa kemabukan pesta pora. Sudah lagi tidak peka lagi terhadap kebenaran firman Tuhan. Itu yang ditekankan di dalam Galatia 5 ayat 19. Dan itu juga ditekankan oleh Rasul Yohanes dalam satu suratnya yang pasal kedua. Diwanti-wanti, diingatkan kepada kita semuanya orang percaya. Tantangan terbesar adalah 3 hal tersebut: keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari semuanya belajar. Di tengah-tengah pandemik seperti ini, waktunya kita belajar. Waktunya kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Jangan kita lagi membuat amarah,
membuat iri hati, membuat kedengkian. Kita harus menjaga, mengontrol diri, menguasai tubuh ini supaya kita tetap hidup di dalam kesucian, kekudusan firman Tuhan. Dan ayat 8 atau ayat 5 di dalam Roma 8 ayat yang kelima. Kita buka Roma 8 ayat yang kelima. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Kalau kita masih memiliki hal-hal yang daging, seperti yang disebutkan barusan saja, maka segeralah sebagai orang percaya bertobat. Dan surat Paulus kepada jemaat di Roma ini sangat-sangat begitu kerasnya menegur jemaat yang hidup atau mempergunakan kasih karunia daripada Tuhan dengan masih tetap melakukan perbuatan-perbuatan daging. Hal ini tidaklah benar. Sama seperti kita yang telah Tuhan berikan kasih karunia dan Tuhan telah menyelamatkan kita. Kita lebih suka tinggal di dalam kehidupan daging kita. Ada iri hati, ada kemabukan, ada kedengkian, ada percideraan. Hal itu ada menghiasi setiap kehidupan hari-hari kita. Dan Tuhan mengingatkan melalui firman Tuhan ini. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sangat jelas saudara yang dikasihi Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-6 dikatakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sudah sangat jelas, orang yang hidup di dalam kedagingannya, maka maut adalah tujuan akhirnya. Tetapi orang yang hidup di dalam roh, tujuan akhirnya sangat jelas, yaitu hidup dan damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari selama pandemik ini bukan berarti kita menjauh. Walaupun kita tidak beribadah secara offline, namun kita diingatkan tetap di dalam kebenaran firman Tuhan, bukan malah sebaliknya. Di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah pandemik ini malah kita menjauh, bukan sebaliknya mencari Tuhan. Biarlah tetap tinggal di dalam Tuhan. Kuasai dirimu supaya engkau dan saya berkenan di dalam Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, menjadi seteru Allah. Kalau kita masih hidup di dalam kedengkian, iri hati, percideraan, kita tidak mau mengampuni sesama saudara kita sekandung sekalipun, kita lebih banyak membuat hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu dikatakan menjadi musuhnya Allah atau seterunya Allah. Karena orang tersebut, karena kita tersebut, dan orang yang hidup di dalam daging itu tidak takluk kepada hukum Allah. Ayat yang ke-8, Roma 8 dikatakan, mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Penjabaran di 1 Yohanes 2 tadi adalah, yaitu keinginan daging adalah tidak mungkin berkenan hidup di hadapan Allah. Mari kita perhatikan kehidupan kita tidak hanya sekedar makan dan hidup, menghabiskan waktu tanpa berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, termasuk kepada saya. Mari orang yang hidup di dalam dagingnya, di dalam kecemarannya, di dalam hawa nafsunya, di dalam segala keegoannya,
tidak mungkin berkenan di hadapan Allah. Ayat yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging. Ada orang yang hidup di dalam daging. Di dalam jemaat Roma ada orang yang tidak hidup di dalam daging. Dipisahkan. Surat tersebut untuk dua perilaku orang yang berbeda. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, di dalam saya, di dalam Bapa Ibu semuanya. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kalau orang yang memiliki roh Kristus, tidak mungkin dia berbuat cabul. Orang yang memiliki roh Kristus tidak mungkin dia hidup korupsi. Orang yang hidup, yang memiliki roh Kristus, tidak mungkin dia iri hati, sakit hati, membuat amarah yang begitu lama. Orang yang memiliki roh Kristus, dia adalah orang yang mengampuni. Di tengah-tengah tekanan, himpitan, hinaan sekalipun, atau dihianati sekalipun, yang begitu sakit, waktunya kita mengampuni. Hanya orang yang memiliki roh Kristus yang mempunyai kapasitas untuk mengampuni, untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ada contoh keinginan mata yang Bapak Ibu kita bisa pelajari, yaitu contohnya Gehazi saat Naaman menawarkan hadiah atau berupa uang terhadap Elisa. Elisa memiliki karakter yang baik, bagus. Aku adalah hamba Tuhan. Tugasku adalah melayani orang yang meminta pertolongan. Dan aku tidak mengambil bagian dari apa yang Tuhan telah berikan, kemampuan yang Tuhan berikan di dalam hidup Elisa. Teguran yang sama juga bagi kita semua para hamba Tuhan atau orang-orang percaya. Peristiwa atau disebut cerita tentang Gehazi ini mengingatkan kepada kita. Gehazi telah melihat perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Tuhan melalui Elisa. Sebagai pelayan Elisa, Gehazi membuat suatu tindakan yang keliru. Dia memiliki keinginan mata. Kalau saudara membaca di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 15 sampai 25, cerita tentang Gehazi itu begitu mengingatkan kita sebagai pelayan Tuhan. Ada pelayan Tuhan yang memiliki integritas. Dia melayani tanpa sebuah upah. Dan ada satu pelayanan yang mengingini sebuah upah. Apa yang menjadi kesalahannya? Yaitu pada saat keinginan matanya, dia berbuat bohong, berbicara dusta atau berbuat bohong. Kita buka di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-20. Kalau saudara membaca bersama dengan saya, cerita ini mengingatkan kepada kita tentang orang-orang yang ada di dalam satu pelayanan, namun berbeda karakter dan integritas. Berpikirlah Gehazi, bujang Elisa, abdi Allah, sesungguhnya Tuanku terlalu menyegani anak Aman. Orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan menerima sesuatu daripadanya. Ada banyak pelayan atau beberapa pelayan atau hamba Tuhan yang memakai kepentingan pribadinya dan meminjam demi Tuhan yang hidup. Seolah-olah dia melayani dan memintanya itu alkitabiah, sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Coba perhatikan, demi Tuhan yang hidup. Bukankah kita juga seperti demikian? Segera bertobat. Saya bertobat
kita semua bertobat. Jangan memanfaatkan kuasa atau otoritas yang Tuhan telah berikan untuk kepentingan pribadi, untuk keinginan mata kita. Kita harus berjaga-jaga. Berpikirlah Gehazi, mengapa bodohnya Elisa untuk tidak menerima hadiah yang begitu besar dari Panglima Naaman. Pada saat Gehazi melihat begitu banyaknya persembahan yang akan diberikan, tetapi ditolak oleh Elisa. Inilah karakter yang ada di dalam Kristus, yang benar-benar memiliki roh Kristus. Dia berani menolak sekalipun itu begitu besarnya. Dia tidak tertarik. Elisa tertarik hanya kepada Tuhan. Elisa tertarik kepada hadirat Tuhan, hubungannya dengan Tuhan. Semua harta yang begitu menawarkan keindahan-keindahan tidak lagi menjadi daya tarik hidupnya. Demikianlah kita, saudara dikasih Tuhan. Biarlah kita menjadi karakter yang demikian. Harta dunia tidak lagi menjadi daya tarik kita, tetapi hubungan kita dengan Kristus adalah yang terpenting. Berkenan di hadapan Tuhan adalah lebih penting. Elisa lulus di dalam hal keinginan daging, keinginan mata. Tetapi Gehazi sama-sama telah melihat segala perbuatan-perbuatan Tuhan. Gehazi gagal. Di ayat yang ke-22 di dalam 2 Raja-Raja 5 dikatakan jawabnya selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Elisa tidak mengatakan apapun kepada Gehazi, tetapi Gehazi mengarang suatu narasi yang seolah-olah ini untuk pelayanan. Hal ini harus kita waspadai. Biar pelayanan kita, kehidupan kita dalam setiap hari-hari kita juga menjadi murni. Jangan memakai satu pelayanan untuk kepentingan pribadi kita, untuk kepentingan golongan atau kelompok. Jawabnya selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepada kedua orang muda dari pegunungan Efraim. Tidak ada cerita di saat itu bahwa Elisa menyuruh Gehazi. Tidak ada cerita bahwa 2 orang dari pegunungan Efraim datang dari rombongan nabi. Tidak ada. Tetapi Gehazi membuat suatu narasi yang tidak benar. Hati-hati, keinginan mata menjadi orang buta. Keinginan mata membuat orang menjadi bohong. Keinginan mata itu membuat segala upaya untuk mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara melihat di dalam Yosua 7 ayat 21, aku melihat dan akan mengatakan demikian kepada Yosua, aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Siniar dan 200 shikal perak dan sebatang emas yang 50 shikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah dan perak dan di bawah sekali. Keinginan mata dari Akan membuat seluruh bangsa dikutuki oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan sampai keinginan mata yang mengakibatkan dosamu menjadi berdampak kepada keluargamu. Akibat kesalahanmu ada banyak orang yang menikmati hasil dari kesalahanmu atau kesalahan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 1 talenta perak beratnya 34,2 kilo perak. Gehazi meminta sebanyak 300 juta
Tetapi Naaman memberikan dia 2 talenta, jadi 600 juta kalau diukur dengan ukuran uang sekarang. Dan akan menerima atau mengambil 200 sikal perak, itu sekitar 2 kilo perak saat itu, dan emas yang begitu banyak yang dia sembunyikan. Demikian juga Yudas. Ada contoh-contoh dari Alkitab yang kita dapat pelajari. Dan Yudas mengambil uang demi 30 keping perak untuk membawa Yesus kepada orang-orang Israel, orang-orang untuk diserahkan kepada imam-imam saat itu. Yohanes 12 ayat 6 mengatakan, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Bukan jaminan. Orang yang dekat, orang yang melayani bersama dengan Tuhan, bukan jaminan ia menjadi kudus. Ada beberapa atau segelintir orang yang memanfaatkan sebuah pelayanan untuk kepentingan pribadinya. Yudas salah satunya. Dia melihat begitu banyaknya perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan Yesus kerjakan. Dia tidak tertarik. Motivasinya bukanlah melayani, motivasinya bukan mengikuti Yesus, motivasinya adalah ia mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Hati-hati saudara yang dikasih Tuhan. Perbaiki motivasi kita di dalam melayani Tuhan. Perbaiki semuanya. Perbaiki hati kita di dalam melayani Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita lanjut. Ada banyak juga cerita tentang keangkuhan hidup. Saya ambil tentang Raja Uzia. Supaya cepat saya bacakan buat saudara semuanya. 2 Tawarik 26 ayat ketiga. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia. Dari Yerusalem ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarkan supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak pelayan Tuhan, pengerja Tuhan. Ada banyak orang-orang yang diberkati Tuhan karena mengikuti Tuhan. Itu adalah puji Tuhan dan amin. Yes, itu sangat-sangat alkitabiah. Tetapi juga harus juga diperhatikan di dalam perjalanan waktu yang menentukan. Apabila kita telah merasakan segala kebaikan-kebaikan Tuhan, kita hendaknya menjaga hidup kita dari keangkuhan hidup. Di dalam 2 Tawarik 26 ayat yang ke-16 dikatakan, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Setiap orang atau setelah ia menjadi orang yang kuat, ia semena-mena. Hal ini tidak boleh terjadi bagi orang percaya. Hal ini Tuhan ingatkan. Apabila Tuhan telah memberkati kita berlimpah-limpah, kita tetap rendah hati. Jangan menjadi angkuh. Jangan menjadi tinggi hati. Itu pelajaran yang sangat penting bagi kita. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita diingatkan melalui peristiwa cerita tentang Uzia. Pada saat Tuhan memberkatinya berlimpah-limpah. Dalam semua keadaannya baik. Kondisi keuangan yang baik. Jabatan yang baik. Semuanya di dalam lindungan Tuhan. Tuhan mengingatkan supaya
kita tidak tinggi hati. Firman Tuhan di dalam 2 Tawarik 26 ayat 16 mengatakan, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apabila kita telah diberkati Tuhan dengan harta kekayaan, dengan apapun jabatan yang tinggi, biarlah kita senantiasa tetap rendah hati. Apapun yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kita, kita tetap rendah hati. Amin. Bagaimana kita dapat mengalahkan 3 perkara yang dinyatakan di atas? Kita harus memiliki Roh Kudus dan Roh Kristus yang tinggal di dalam hidup kita, di mana salah satu dari buah roh tersebut adalah penguasaan diri atau self-control. Yang pertama yang Alkitab ajarkan bagi kita adalah hendaknya kita melekat kepada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lagi pokok yang dapat kita andalkan selain pada Tuhan Yesus Kristus. Kita hanya mampu dan melekat, dan firman Tuhan ajarkan hal itu bagi kita semuanya. Sangat-sangat jelas. Yang kedua adalah menguasai diri dan menjadi tenang. Kita diminta Tuhan untuk menguasai diri dan menjadi tenang. Yang ketiga adalah bangunlah iman yang paling suci dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Saya bacakan buat saudara semuanya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, buah apa yang dihasilkan dalam hidup kita? Apakah buah kecemaran? Apakah buah percabulan? Apakah buah iri hati? Apakah buah percideraan? Jangan-jangan kita menempel kepada pohon yang keliru. Mungkin pohon jambu. Tuhan mengajarkan, berpeganglah kepada pokok anggur dan melekatlah, tinggal di dalamnya, maka engkau akan berbuah banyak. Di luar Kristus saat pandemik ini, kita tidak dapat berbuat apapun. Dalam 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Akhir zaman sudah dekat di mata kita, saudara. Kuasai dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kuasai self-control. Dan berikutnya dalam Yudas 1 ayat yang ke-20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Ketiga perkara ini yang dapat mengalahkan apa yang dikatakan, yaitu yang pertama, keinginan daging, mengalahkan keinginan mata, dan mengalahkan keangkuhan hidup. Berdoalah di dalam Roh Kudus supaya hidup kita tenang. Firman Tuhan yang disampaikan bukan saja untuk orang-orang yang tidak percaya, tetapi ini menjadi teguran bagi orang-orang yang percaya, yang selalu menikmati segala anugerah, segala kebaikan Tuhan, namun tidak mau tinggal bersama dengan Tuhan. Kiranya hari Minggu ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah Kau nyatakan. Biar kami tetap senantiasa membaca firman Tuhan, melakukannya, dan hidup di dalamnya. Terima kasih Bapa di surga, kami telah mendengar bagaimana kami mengendalikan atau menguasai diri kami. Tuhan memberkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus
Tinggallah di dalam rumahmu masing-masing sampai pada masa kesesakan ini berakhir. Biarlah kasih Allah Bapa kita di surga memenuhi dalam rumahmu, di dalam usahamu, pekerjaanmu, di dalam sekolah, studimu, dimanapun engkau berada. Berkat Allah Bapa tercurah berlimpah-limpah. Cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Kita yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.